Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini. Doa dan harapan kami saudara dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan senantiasa dianugerahi sukacita yang daripada Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-80 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Pernahkah saudara menitihkan air mata penyesalan ketika melihat kondisi hidup yang baik kini berubah, hancur dan rusak karena kesalahan saudara? Pernahkah saudara menitihkan air mata penyesalan ketika kebahagiaan yang ada dalam hidup saudara kini berubah menjadi duka dan kepedihan karena kesalahan saudara? Ketika kita ada di situasi dan kondisi ini, maka kita akan sulit bangkit dan menatap hari esok yang penuh dengan harapan, karena kita telah diselubungi oleh kegelapan dan rasa bersalah. Sebagaimana peribahasa yang pernah mengatakan, tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya, segala sesuatu yang pernah terjadi, atau yang sedang terjadi, atau yang mungkin akan terjadi, itu pasti ada penyebabnya. Mengapa saudara menangis? Itu ada penyebabnya. Mengapa saudara menyesal? Itu juga pasti ada penyebabnya. Hal ini juga lah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka menyadari bahwa kini murka Allah menyala atas mereka. Mereka kini melihat bagaimana kemarahan Allah akan menghukum dan menegur mereka. Kehidupan yang telah diubah, kehidupan yang telah dibangun, kehidupan yang telah disediakan oleh Allah kini berubah menjadi kehidupan yang mengalami murka dari Allah karena dosa dan ketidaktaatan mereka. Allah menegur, Allah menghukum, dan Allah memberikan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini, maka pemazmur datang untuk memohon kepada Tuhan. Ia datang berdoa untuk memohon keselamatan daripada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan, doa seperti apa yang telah dibawa bangsa Israel sehingga Tuhan akan berkenan kepada permohonan mereka? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita menemukan orang berdoa namun tidak menghidupi doanya. Kita juga sering melihat orang berdoa tapi hidupnya tidaklah sesuai dengan doa yang sering dia naikkan kepada Tuhan. Jauh di dalam hatinya, jauh di dalam kehidupannya, masih tertanam dosa dan kebiasaan yang tidak dilakukan berdasarkan doa-doa yang telah dia lakukan. Jika keadaan ini terjadi, maka seringkali doa hanya menjadi ritual semata. Lalu bagaimanakah doa yang sesungguhnya agar Tuhan berkenan kepada apa yang kita mohonkan dan kita minta daripada Tuhan? Firman ini memberikan kepada kita 3 hal yang patut kita gumuli dan kita renungkan. Yang pertama, berdoalah dengan sungguh. Berdoa adalah komunikasi pribadi kita dengan Allah. Dalam komunikasi ini kita diminta untuk membangun hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih erat, dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Martin Luther katakan, doa adalah nafas bagi orang percaya. Nafas adalah lambang kehidupan, dan nafas tidak pernah terpisahkan dari orang-orang yang hidup. Karenanya kalau kita benar-benar menyesali dan menyadari kesalahan kita, berdoalah dengan sungguh kepada Tuhan, memohon ampun dan meminta perkenanan Tuhan agar kita diselamatkan. Doa orang benar akan sangat besar kuasanya kalau kita benar-benar membawanya dalam kesungguhan di hadapan Tuhan. Jangan jadikan doa sebatas ritual.
tapi gumuli dan benar-benar hidupilah doamu, agar itu boleh menjadi kekuatan dan itu menjadi perkenananmu di hadapan Tuhan. Yang kedua, menyesallah dengan sungguh. Ada peribahasa mengatakan penyesalan selalu datang terlambat. Di satu sisi perkataan ini benar, tapi di sisi lain, terutama kalau kita hubungkan dengan pertobatan dan hidup baru, ini tidak benar. Karena kita tahu bahwa memaknai pertobatan tidaklah mengenal kata terlambat. Namun menyesal saja tidak cukup. Tetapi penyesalan yang benar adalah ketika dia dibarengi dengan pertobatan. Keinginan untuk hidup menjadi lebih baik. Kalau Israel menyadari hidupnya kini telah diubah, maka jangan lagi hidup di dalam dosa dan ketidaktaatan yang membuat Tuhan menjadi murka. Tetapi jalanilah penyesalanmu dengan sungguh-sungguh bertobat dan memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Orang-orang yang benar-benar menyesal akan ditandai dengan pertobatan yang benar. Dan orang yang benar-benar bertobat akan ditandai dengan penyesalan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, isilah hidupmu dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ketika doa dan penyesalan telah benar digumuli oleh mereka yang datang kepada Tuhan, maka tidak lagi ada ketakutan yang menghampiri, tidak lagi ada keraguan yang menghampiri. Tetapi apa yang akan saudara dapatkan tidak lain adalah sukacita. Sukacita atas hidup yang baru, sukacita atas kesempatan yang baru, sukacita atas kesetiaan dan ketaatan yang baru. Karena hidup baru akan menjadi suatu tanda di mana kita benar-benar telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Orang-orang yang hidup atas kehendak Tuhan adalah mereka yang mampu mengisi hidupnya atas kebenaran firman Tuhan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, jangan jatuh ke dalam lubang yang sama, tapi kini sudah saatnya kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, hingga hidup kita benar-benar menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karenanya, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap penuhi dirimu dengan sukacita, dan jangan lupa, doamu adalah kekuatanmu, dan doamu adalah hidup, di mana kau akan menerima anugerah dari Tuhan, dan di mana kau akan mendapatkan kelimpahan yang lebih lagi daripada itu. Itulah karunia, itulah jaminan bahwa hidup kita telah diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, ketika kami benar-benar merasakan lawatan tangan Tuhan yang selalu memenuhi kehidupan kami. Setiap hari selalu baru anugerah dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini, Bapak tetap pelihara kehidupan kami, dan kami masih boleh merenungkan firman-Mu hari ini. Benar Tuhan, ketika kadang kami melupakan kebaikan Tuhan, kami selalu mengikutkan keinginan daging kami, melakukan dosa dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Tetapi di dalam kerendahan hati kami memohon Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pribadi yang beroleh hidup baru, hingga karunia Tuhan akan selalu memenuhi dan mengalir dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini, berkenan Tuhan untuk mendahului langkah kami dan memberkati kami, agar hidup kami benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan dosa kami Bapa, agar kami semakin layak menerima anugerah daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.